Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, di semester 2 ini, pada pelajaran kelas 7, kita akan belajar mengenai menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Tari Kartikasari dan Ibu yang menggantikan Ibu Yati pada pembelajaran di semester 2 ini. Ya, baik, kita langsung mulai saja pembelajaran hari ini. Ya, berikut kompetensi dasar yang harus kalian capai ketika mempelajari materi hari ini. Kemudian ini peta kompetensi pembelajarannya. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Terdiri dari jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, teknik, pengertian, juga ragam hias tekstil itu sendiri. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ragam hias merupakan bentuk karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk dasar hiasan yang terdiri atas pola tertentu. Ragam hias juga disebut ornamen yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ornare, yang artinya hiasan atau menghias. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi dengan berbagai pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun yang modern. Ya, berikut, ragam hias pada bahan tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Perhatikan ragam hias pada tekstil melalui gambar di bawah ini. Gambar yang pertama tentu saja batik ya. Dominan di sini batik. Batik ada pada gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ketiga dengan menyulam. Tekniknya dengan menyulam, kemudian nomor 4 dengan menenun. Ya, yang pola batik di sini ada yang dilakukan dengan cara melukis dan ada yang dilakukan dengan cara membatiknya itu sendiri pada kain langsung. Ya, ini sudah dibicarakan pada slide sebelumnya bahwa penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan 5 cara. Membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Membatik dengan menggunakan canting, kemudian menggunakan lilin, menenun menggunakan kain dan alat tenun, ya, membordir dengan menggunakan mesin bordir. Kemudian kalau menyulam dengan menggunakan jarum-jarum yang panjang dan besar itu menyulam. Benangnya pun khusus benang sulam. Kalau melukis ya kita lukis sebagaimana mestinya kita melukis menggunakan cat air. Nah, contoh penerapan ragam hias pada bahan tekstil, melukis yang nanti di pertemuan 2 akan kita praktekkan ya. Pada bahan tekstil, kemudian menyulam seperti ini, ada pada gambar membatik, menenun, dan membordir. Ya, jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama ada katun, menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika. Katun biasanya bahan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seragam, kaos, dan lain sebagainya. Kemudian wool memiliki sifat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lunak. Bahan wool itu yang ada yang terbuat dari bulu-bulu domba, kemudian ada juga yang terbuat dari sintetis, misalnya seperti yang rajut itu ya, itu biasanya dari bahan wool. Kemudian sutra itu bahannya yang mengkilat, lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Itu biasanya bahan yang ada yang memang semi dan yang berkualitas premium gitu ya. Biasanya kalau yang premium
sangat ringan, kemudian harganya juga otomatis sangat mahal. Kemudian tekstil dari bahan polyester dan nilon memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu listrika kuat, dan jika dicuci cepat kering. Contohnya tas-tas yang pada merchandise undangan, atau tas-tas yang pada yang kalau pada undangan ya, misalnya kita dari undangan atau mamah kita dari undangan, pasti selalu menjinjing tas yang isinya mie dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya atau bahannya berbahan polyester. Kalau kita setrika kan otomatis bolong ya bahan yang seperti itu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi alternatif yang akan menjadi kita praktekkan nanti. Selain kaos bekas juga nanti kita bisa pakai. Selain itu tas berbahan polyester. Nah, jenis dan bahan pewarna di sini ada pewarna alami dan ada pewarna buatan. Kalau pewarna alami, misalnya kita dari kunyit, kayu, daun, buah, akar-akaran itu yang direndam. Kemudian kita ambil sari airnya yang otomatis mengeluarkan warna-warna yang natural dari bahan-bahan alami yang kita bisa ambil dari alam ya. Kemudian kalau pewarna buatan, misalnya pewarna kimia seperti naphtha dan indigo. Pewarna buatan yang paling sederhana mungkin yang cat air, cat poster dan sebagainya, itu juga termasuk pewarna buatan. Ada yang ya tergantung harga sih ya, ini memiliki sifat yang tidak mudah luntur, kadang ada juga yang memang mudah luntur. Tapi kalau tahan terhadap sinar matahari ya biasanya mungkin tidak mudah luntur itu kalau misalnya kadang-kadang terkena tangan. Ya kalau terkena kaos juga ketika kita misalnya nanti melukis akan kesulitan juga dalam menghapusnya memang. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ini teknik-tekniknya. Dari satu sampai yang kelima, siapkan gambar rancangan dulu. Jadi nanti pada praktek kalian bisa, nanti ibu screenshotkan lah bagian ini. Kemudian kaos oblong, pilihannya kaos oblong warna putih, yang bekas aja ya, boleh yang waktu kalian orok juga nggak apa-apa. Pokoknya betul-betul sudah tidak terpakai, ibu bagaimana kalau ada gambarnya? Ya nanti bisa di bagian belakangnya gitu gambarnya. Atau tas yang polyester yang tadi sudah ibu bilang. Kemudian beri alas bahan karton triplek itu untuk agar tidak tembus ke lapisan yang satunya lagi, entah itu kaos atau nanti tas. Pindah gambar rancangan ke permukaan kaos. Jadi kalian sebelumnya harus merancang gambar dulu. Kemudian selesaikan gambar dengan menerapkan warna-warna dan keringkan ini kalau menggunakan teknik melukis. Nah, berikut tahapan menggambar ragam hias pada bahan kaos. Di sini kaosnya polos dulu, kemudian kalian gambar dulu. Di sini ragam hiasnya bentuk hewan ya, cicak, tapi diragam hiaskan jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di yang ketiga itu sudah dilukis, maka hasil akhirnya akan seperti itu. Baik, untuk tugas pertama di pertemuan hari ini, kalian bisa membuat rancangan ragam hias. Pilih salah satu ya, flora, fauna, atau geometris. Pilih salah satu, mau flora boleh, mau fauna boleh, mau geometris boleh. Pada buku gambar, kalian masing-masing buat rancangannya untuk nanti kita praktekkan pada bahan tekstil, baik pada kaos ataupun pada tas ya. Rancangannya dibuat sedemikian rupa, kemudian diberikan warna, pokoknya sesuai dengan yang nanti kalian akan praktekkan pada kaos kalian masing-masing atau pada tas kalian masing-masing nantinya. Jadi sekarang buat rancangan gambarnya dulu dari ragam hias. Pilih salah satu, lagi-lagi flora, fauna, atau geometris. Jelas ya tugas minggu ini? Silakan kalian kirim via WhatsApp ibu.
Baik, refleksi dari pertemuan kali ini bahwa bahan tekstil di kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan upacara adat, terutama kain tradisional. Kain ini merupakan bagian dari upacara dalam kehidupan manusia. Setiap adat memiliki kain sebagai bagian dari upacara. Kelestarian bahan tekstil, terutama batik, tenun, dan sejenisnya, merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, kita minimal belajar menerapkan dengan sederhana, walaupun nanti pada kaos atau pada tas yang kita buat dengan melestarikan budaya Indonesia yang sudah ada. Baik, cukup sekian dari Ibu. Selamat berkreasi. Tugasnya ditunggu hari ini sampai pukul 3 sore. Ya, maksimal sampai pukul 3 sore. Jangan lupa untuk mencantumkan nama lengkap dan kelas. Sekian dari Ibu. Salam budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.